Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa 19222117 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di video ini saya akan membahas desa adat yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya mengambil desa adat yang ada di Blora, Jawa Tengah, yaitu Desa Adat Samin. Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai sejarah desa adat masyarakat Samin, yang kedua mengenai sistem norma dan peraturan yang ada di desa adat Samin tersebut, yang ketiga mengenai sistem hukum dan struktur pemerintahan di desa adat tersebut, yang keempat mengenai pengaruh globalisasi yang terjadi di desa adat Samin tersebut. Yang pertama mengenai sejarah desa adat Samin. Gerakan Samin ini muncul secara historis pada masa kolonial Belanda pada tahun 1890-an yang dikembangkan oleh seorang petani Jawa yaitu Raden Kohar atau Samin Surasentiko yang lahir pada tahun 1859 yang berasal dari desa Plosok Keriren, Ranu Blatong, Blora, Jawa Tengah. Samin ini memilih daerah Papua Dhuwur, Blora, Jawa Tengah sebagai tempat pengembangan ajarannya. Pada tahun 1890-an, pergerakan Samin berkembang di dua desa hutan kawasan Ranu Blatong dan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Gerakan ini lantas dengan cepat menjalar ke desa-desa lainnya, mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar hutan di pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Ajaran yang pada permulaannya hanya dipandang sebelah mata oleh kolonial Belanda ternyata berkembang dengan cepat. Dalam waktu kurang lebih 17 tahun, pengikut ajaran Samin telah mencapai sekitar 5.000 orang. Ajaran Samin yang disebut Sedulur Sikep tentang nilai kehidupan manusia sebagai pedoman sikap dan tingkah laku. Ajaran Samin ini merupakan gerakan meditasi dan menggerakkan kekuatan batin untuk memerangi hawa nafsu. Ajaran Samin ini mengandung arti kemurahan hati, sabar, dan rajin. Unsur-unsur dari ajaran Samin ini merupakan bagian dari gerakan Samin yang menentang kekuasaan kolonial Belanda, dan mereka menentangnya tidak menggunakan kekerasan, namun mereka menentang dan tidak membayar pajak. Dan hal ini membuat kolonial Belanda menjadi bingung dengan menyebut masyarakat ini dengan sebutan masyarakat yang keras kepala. Ajaran Samin ini dihayati oleh setiap orang Samin karena memberikan tuntunan dan membimbing manusia untuk berbuat baik dan jujur. Tidak boleh pajang tangan, tidak boleh membenci kepada sesama, dan tidak boleh menyakiti hati orang lain. Mereka percaya bahwa melakukan ajaran Samin ini akan terlepas dari hukum karma, dan siapa yang melanggar akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Para penganut ajaran Samin ini dalam kesehariannya berbaur dengan masyarakat, dan prinsip mereka adalah senang membantu serta tidak ingin merepotkan orang lain. Pada tahun 1905, gerakan Samin ini mulai menarik perhatian dari pihak kolonial Belanda. Pada waktu itu, gerakan Samin ini menentang politik etnis yang diterapkan di Jawa termasuk di Blora. Mulai tahun 1907, banyak pengikut Samin yang ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Belanda, termasuk Samin Surasentiko yang dikucilkan di kota Padang dan meninggal di sana. Yang kedua mengenai sistem norma dan peraturan yang berlaku di desa adat Samin tersebut. Mengenai norma, ada dua norma, yaitu norma kesopanan dan norma agama.
norma kesopanan yang mengajarkan arti kejujuran dan rasa tanggung jawab yang kuat, norma agama, mereka menganut agama Adam sebagai landasan hidup jujur dan baik. Masyarakat Samin tidak pernah membeda-bedakan agama atau membenci agama, yang terpenting adalah tabiat. Selama hidupnya, masyarakat Samin meyakini kehidupannya hanya memiliki satu roh yang bersifat abadi selamanya, tidak akan hilang meskipun orang tersebut telah meninggal. Untuk peraturan, mereka mempunyai peraturan tradisi pernikahan yang sangat tergolong unik. Mereka tidak mau mencatatkan pernikahan mereka ke kantor catatan sipil maupun ke kantor departemen agama. Pernikahan mereka dilakukan secara sederhana, hanya disaksikan oleh tetangga terdekat yang sealiran, sesepuh Samin, dan kedua orang tua mempelai sendiri. Dengan alasan, pada saat itu mereka tidak percaya dengan pemerintahan Indonesia. Mereka masih tetap menganggap pemerintahan Indonesia pada waktu itu tidak jujur, walaupun masa penjajahan Belanda telah berakhir. Seiring perkembangan zaman, sekarang masyarakat Samin sebagian sudah mencatatkan pernikahannya di Departemen Agama, tetapi tetap tidak menghilangkan tradisi ngengger yang menjadi ciri khas mereka. Yang ketiga, mengenai sistem hukum dan struktur pemerintahan yang berlaku di desa adat Samin tersebut. Untuk sistem hukum, masyarakat Samin masih didapati hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Masyarakat Samin memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Untuk struktur pemerintahan di masyarakat Samin yang dikepalai oleh kepala desa dan leluhur-leluhur tersebut yang berada di masyarakat Samin. Yang keempat, mengenai pengaruh globalisasi yang terjadi di desa adat Samin tersebut. Kehidupan masyarakat Samin sangat menyatu dengan alam. Mereka masih mempertahankan tradisinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja sebagai petani. Dari hasil bertani itu, mereka gunakan untuk kehidupan di keluarganya masing-masing. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Samin tidak menutup kemajuan teknologi. Sekarang masyarakat Samin sudah terpengaruh oleh beberapa teknologi, yaitu traktor, handphone, dan motor. Namun masyarakat Samin tetap lebih mementingkan kaya batin daripada kaya lahir. Masyarakat Samin mempunyai pegangan, yaitu yang berbau teknologi tidak akan mempengaruhi masyarakat Samin atau sedulur sikap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai informasi tentang Desa Adat Samin di Blora, Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang telah menonton video ini. Saya pribadi meminta maaf jika ada kesalahan informasi, kesalahan ucapan, kesalahan ejaan-ejaan saya yang kurang tepat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.